Selamat pagi, dengan saya kembali Jimika Santosa. Di sini saya akan sharing tentang bagaimana cara untuk mengatasi, menghilangkan gangguan cemas, anxiety, terutama di masalah takut gila. Kalau Anda mengalami gangguan cemas atau anxiety, biasanya akan ada pikiran-pikiran seperti itu. Tidak semua orang ya, nggak semua orang ketika mengalami gangguan cemas atau anxiety, kemudian mikirnya takut gila, nggak semua. Tapi ini juga ada. Nah, gimana ya cara untuk mengatasi atau menghilangkan pikiran-pikiran takut gila ini? Anda silahkan tonton video ini sampai habis. Dan bagi Anda yang baru pertama kali menonton video ini, silahkan Anda subscribe dan juga Anda klik tombol loncengnya. Teman-teman semuanya, ketika Anda mengalami GERD atau asam lambung dan berbarengan dengan itu juga Anda mengalami gangguan cemas atau anxiety, semua sensasi tidak nyaman di tubuh akan cenderung membuat Anda merasa panik atau takut. Ketika Anda sedang normal, Anda tahu Anda nggak perlu takut, nggak perlu mikir aneh-aneh, nggak perlu mikir takut gila. Anda tahu ini hanya perasaan Anda saja. Namun, ketika ada pemicu atau ketika ada sensasi yang muncul di tubuh, kemudian pikiran itu seringkali menjadi-jadi dan membuat diri Anda berpikiran aneh-aneh. Salah satunya adalah takut gila, atau juga bisa takut kehilangan kontrol, atau bisa juga takut mati, atau juga bisa takut sakit berat, dan banyak hal lainnya. Sekarang yang kita bahas di sini adalah tentang takut gila. Bagaimana cara untuk mengatasi pikiran-pikiran negatif takut gila ini? Cara mengatasinya bagaimana, teman-teman? Sadari, teman-teman, bahwa itu hanya pikiran Anda. Itu hanya ketakutan Anda. Ini sama sekali semua sensasi di tubuh yang Anda alami yang tidak nyaman apapun, itu nggak ada hubungannya dengan gila, teman-teman. Sama sekali nggak ada hubungannya dengan gila. Sadari kembali lagi bahwa semua sensasi itu tidak ada hubungannya dengan gila. Tidak ada sama sekali. Itu hanya murni dari pikiran-pikiran Anda yang terlalu kreatif, sehingga kemudian membuat skenario atau buat movie di sini tentang gila, tentang apa-apa. Nah, itu semakin menambah Anda semakin khawatir, semakin takut, sensasi semakin terjadi, Anda semakin membuat movie dalam pikiran Anda, film dalam pikiran Anda tentang kegilaan. Dan inilah yang menjadi masalah. Jadi sebenarnya teman-teman, tidak ada hubungannya dengan gila. Ya, percayalah, nggak ada hubungan dengan gila. Selamat pagi semuanya teman-teman, bersama dengan saya Jimika Santosa. Oke, semuanya relaksasi ya. Dan bisa ada untuk
Apa sih yang menyebabkan gangguan kecemasan? Banyak orang bertanya-tanya, kenapa sih saya cemas? Kenapa sih saya mengalami gangguan kecemasan? Saya berjalan. Tahan sebentar, kemudian lepasin. Sekarang silahkan ambil tempat duduk yang nyaman untuk Anda melakukan relaksasi. Sekarang silahkan tarik nafas yang panjang dan dalam. Ini masih prosesnya ya teman-teman. Kemudian yang perlu Anda lakukan teman-teman adalah menyadari atau Anda bisa kembali membayangkan, merasakan bahwa semua pikiran-pikiran tentang takut gila itu adalah yang membuat adalah provokator. Yang membuat film di dalam layar pikiran Anda itu adalah si provokator. Provokator ini Anda bisa kembali gambarkan dengan orang atau misalnya dengan gambar kartun atau misalnya kalau enggak ya Anda rasakan di sini ada perasaan atau ada kata-kata yang mengatakan seperti itu. Anda anggaplah itu provokator. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membedakan Anda dengan ketakutan. Karena selama ini yang terjadi adalah Anda secara tidak sadar atau Anda secara tidak menyadari bahwa Anda menjadi satu dengan ketakutan. Sehingga dengan kita menerjemahkan ini dengan inilah provokator, Anda punya semacam disasosiasi bahwa ada Anda dan ada pikiran provokator. Ini akan jauh lebih memudahkan Anda untuk mengatasinya. Sekali lagi, percayalah bahwa itu adalah perbuatan provokator dalam pikiran Anda. Provokator ini teman-teman memberikan makna yang aneh-aneh terhadap diri Anda. Provokator ini memberikan semua sensasi ketidaknyamanan tubuh Anda itu menjadi suatu makna yang berbeda. Jadi Anda sekali lagi sadari bahwa yang menjadi masalah adalah makna atau arti yang Anda berikan terhadap apa yang terjadi dalam tubuh Anda, sehingga provokator itu memainkan movie tentang gila. Nah, untuk mengatasi provokator itu Anda bisa katakan kembali bahwa oke, itu hanya pikiranku.
Aku bukan pikiranku. Aku bukan pikiranku yang takut gila. Aku bukan pikiranku yang takut gila. Aku bukan pikiranku itu. Oke, kamu pergilah sana. Seperti itu. Itu akan membuat diri Anda jauh lebih baik. Kemudian yang lain teman-teman, katakan, saya normal kok. Buktinya, saya bisa. Apa? Saya bisa bicara dengan dua arah dengan siapapun. Saya bisa berkomunikasi dengan pasangan saya misalnya. Saya bisa berkomunikasi dengan anak saya misalnya. Saya normal karena buktinya adalah saya sekolah atau saya kerja. Saya dapat gaji atau saya menghasilkan uang. Saya tinggal di rumah. Seperti itu. Anda katakan semua bukti-buktinya bahwa Anda normal. Nah, dengan Anda mengatakan bukti-buktinya, dengan Anda tambah di kalimat depan, saya normal, buktinya ini. Nah, itu akan membuat Anda relatif lebih bisa mengendalikan pikiran dan perasaan Anda. Silahkan dicoba ya. Anda cari bukti sebanyak-banyaknya untuk mendukung bahwa Anda normal. Karena memang Anda normal. Anda itu benar-benar normal, teman-teman. Sangat normal sekali. Semua sensasi yang Anda alami ya emang seperti itu memang nggak enak. Tapi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan gila. Anda normal, ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman, Anda bisa lakukan dengan cara sugesti. Jadi Anda katakan sugestinya, saya percaya saya normal, saya sehat. Anda lakukan itu setiap kali Anda bangun pagi. Kemudian ketika misalnya Anda sedang rileks, Anda katakan kalimat-kalimat seperti itu. Atau ketika Anda sedang mengalami sensasi yang tidak nyaman, katakan saya percaya, saya normal, saya sehat. Sensasi ini hanya karena ketakutan saya, tambah aja. Sensasi ini hanya karena ketakutan saya, gitu aja. Dengan cara Anda melakukan seperti ini, ya Anda akan jauh lebih baik kok. Tenang aja, pasti sembuh. Percaya deh, banyak orang kok bebas dari masalah ini. Banyak orang yang mengalami masalah ini juga bisa bebas dan bisa sembuh. Jadi Anda santai saja, pasti Anda berhasil untuk lepas dari masalah ini. Oke, demikian tips dari saya untuk mengatasi masalah gangguan kecemasan, anxiety disorder, kecemasan berlebihan, terutama ketika mengatasi takut gila. Semoga hal ini bisa membantu Anda benar-benar mendapatkan diri Anda yang lebih sehat dan lebih baik lagi. Salam sembuh, salam sehat, dan salam bahagia.